kartunya sangat tidak baik, isu santer ini sehingga menimbulkan keraguan. Karena emang hantamannya cukup kuat dari fansnya juga, ada rasa pesimis juga di sini, ketakutan, pesimis, trauma dalam dirinya seorang wanita itu ya. Terlihat agak panas ya, agak ragu. Kalau aku lihat dari kartu aku bahwa ada satu orang yang menyulut ini. Ya, ada satu orang yang menyulut di sini. Memang karena kecemburuan, ada kaitannya dengan mungkin kegagalan di masa lalu dari di masa lalu dari yang cowok. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya masih bareng dengan Velin Ratu Ayu dan ini extended episode. Tidak diduga karena saya jadi kepikiran setelah membahas tentang Thorik Halilintar dan Alia Mas Said. Ternyata ada satu pasangan yang dia ini sudah bertunangan jauh hari sebelumnya dan menunggu hari pernikahan, tapi karena sang suami masih harus bertugas, akhirnya harus menanti lama. Jujur saya dulu sering membacakan. Saya kenal baik karena sering ngisi acara bareng dulu. Nah sampai akhirnya saya waktu itu membukakan kartu dan saya ingat 2 atau 3 tahun yang lalu ya. Saat saya bukakan kartu itu saya lihat ini kayaknya pernikahannya akan batal. Dan saya ungkapkan itu. Dan saya waktu itu sempat dihujat beramai-ramai, tapi saya lihat kayaknya kok agak kecil kemungkinan akan menikah. Dan ternyata beneran di last minute dia membuat video yang menjelaskan tentang pembatalannya itu. Saya tuh entah kenapa tapi kayak merasa saat saya ketemu lagi sama beliau ini hubungannya nggak sedekat dulu lagi gitu. Jadi gara-gara itu jadi saya agak nggak berani untuk membaca lagi gitu, kecuali kalau sesuatu yang saya lihat ini yang baik. Kok yang sekarang ini kok saya merasanya kok sebaliknya lagi, tapi kalau kamu yang ngomong kayaknya nggak apa-apa. Gimana ya Mas ya, itu resikonya kita ya. Kadang-kadang kita itu, kalau tipikal aku ya, kalau membacakan seseorang ketika itu ada sesuatu hal yang jelek, aku akan selalu bagaimana caranya yang jelek itu bisa menjadi baik. Oh betul. Dengan cara apa? Betul, tapi kan orang yang baik. Tapi kalau orang kan nanggepinnya beda. Iya, nanggepinnya beda. Dan kedua, Velin mungkin bisa berprofesi sebagai seorang pembaca saja. Tapi kalau saya misalkan terus dipanggil sama stasiun TV sebagai seorang pesulap gitu kan. Terus saya kemudian dipasangkan dengan beberapa orang yang kebetulan satu segmen ya kan. Atau misalkan diundang di acara brownies seperti itu kan mau gimana coba ya kan. Ini kan satu hal yang saya nggak enak untuk terus kemudian nggak ngomong. Tapi ya nah makanya sekarang mumpung di sini biarkan Velin yang mewakili untuk melihat. Maaf ya Mbak, saya nih mewakilkan Mas Denny loh. Tapi nggak ada maksud ya untuk kita mendoakan yang jelek atau apapun, doa tuh selalu yang terbaik. Nah cuman ya apa yang dikatakan oleh netizen ini kalau yang ngomong cuman 1, 2, 100, 1000 nggak apa-apa ya. Tapi kalau terus kemudian ditengarai ini banyak sekali yang berbicara. Menurut Velin gimana? Kita buka ya? Ya. Oke, kita akan melihat dan menuntaskan apa itu pertanyaannya tadi sebentar. Karena kan Ayu Ting Ting ini, nah kita sebut namanya, ini memang memiliki sebuah masa lalu yang kurang baik. Dan terus kemudian anaknya yang ini sudah mulai menuju ke remaja ini juga kita nggak bisa pungkiri perlu seorang sosok kayak Sambung ya. Di antara kesibukan Ayu yang juga setiap harinya ini nggak semakin ya karena talentanya memang luar biasa. Nggak cuma nyanyi, komedi, acting, semuanya bisa gitu. Oleh si apa dulu tuh lagunya Alamat Palsu ya, si pencari alamat palsu ini. Ayo silahkan. Memang saat ini kan lagi mengalami yang namanya isu santer ya Mas ya. Oke. Kartunya sangat tidak baik, isu santer ini sehingga menimbulkan keraguan. Karena emang hantamannya cukup kuat dari fansnya juga, ada rasa pesimis juga di sini, ketakutan, pesimis, trauma
dalam dirinya seorang wanita itu ya, kita lihat agak panas ya, agak ragu, masih dalam keraguan, dalam tanda tanya, dalam pergumulan hati. Aku lihat sih lebih ibadahnya juga ini lagi bertanya, agak sedikit tenang, tapi lebih kepada memikirkannya anak. Artinya dengan dewasanya anak ini mau gimana? Itu gambar orang mengandung ya? Iya, agak sedikit tenang, tapi dia lebih berpikir anak aku saat ini juga memang lagi butuh seorang sosok ayah. Tapi ya dengan adanya santernya isu ini pesimis juga. Kita lihat kalau ini masih tanda tanya kartunya, akan lebih. Tapi kartu death itu tadi sebenarnya sudah satu peringatan yang kuat loh. Itu kayak stop it right now gitu. Bener-bener kalau bisa stop sekarang ini. Tapi kalau aku masih penasaran Mas. Aku nggak mau sampai di situ, tapi aku akan cari celah coba, sampai bener-bener apa ya namanya. Karena kan ini kan masih dalam pergumulan. Kemudian walaupun aku udah tahu endingnya, tapi aku lebih penasaran lagi dan mau cari tahu dari energi hatinya dia yang terdalam. Tapi apapun itu, ini kan bisa saja tuduhan palsu. Iya. Tapi kalaupun itu tuduhan, ya kalau ternyata memang tidak, pasti hal-hal yang positif juga akan muncul nantinya. Dan akan dikemukakan juga. Dan saya kira seharusnya Ayu lebih memiliki data yang lebih valid ya tentang siapa calon suaminya. Coba silakan diambil lagi. Ya. Memang ternyata lebih enak jadi presenter atau penanya daripada yang membaca. Saya merasakan saya terbebas dari beban dan petaka. Deg-degan nih Mas. Aduh, katanya The Witch agak sangat tidak mungkin. Nggak mungkin untuk apa? Dari pergumulan hatinya, aku merasakan di sini ada ketakutan ya. Tapi gimana kalau ternyata gini, keraguan itu muncul karena gosip. Ya, dan terus kemudian kegagalan itu muncul karena gosip. Gimana kalau seperti itu? Nah, padahal bisa saja sang laki-laki ini enggak gitu loh. Memang. Nah makanya kita akan lebih ini lagi ya. Tapi di sini walaupun ragu dia terus mencoba sih untuk untuk mempercayai. Karena kan tipikal seorang ayah ini bukan orang yang gampang mudah percaya dengan orang ya. Dia juga belajar dari kesalahan di masa lalu ya. Tidak ada manusia yang sempurna ya. Tapi ya masih berharap, ada harapan. Ya tapi kalau saya jadi ayah Rozak ya, karena sama-sama laki-laki kan di sini nih. Kalau saya lihat ada kemungkinan sedikit aja buruk, saya cancel loh. Ya kan bukan artinya apa. Sebagai anak perempuan, satu-satunya lagi ya pasti saya sayang. Kedua, Ayu ini masih cantik. Ya kan, berbakat, kaya raya, ya kan, sudah terbukti bisa memberikan anak, ya kan. Jadi kalau menurut saya masih banyak lah yang mau gitu loh. Nah kalau saya jadi ayah Rozak ya, dan saya nggak jadi seorang selebriti, nggak jadi temennya Ayu juga atau jadi seorang pembaca kartu, saya pasti akan langsung beranggapan ya udahlah udah keraguan kecil aja saya akan meng-cancel semua gitu. Tapi Mas juga perlu ingat satu hal. Apa tuh? Aku juga perempuan Mas. Oke. Artinya dengan bertambahnya usia wanita, apalagi kita ngelihat ada anak di situ yang semakin hari semakin bertumbuh dewasa. Banyak nggak enaknya jadi perempuan Mas. Karena? Kesendirian itu kadang-kadang kita juga merasa kayak gue butuh seorang yang emang tempat bersandar. Nah, Velin itu artinya menunjukkan bahwa ya udahlah yang salah-salah seperti itu saya terimalah daripada nggak ada sama sekali. Atau gimana maksudnya? Tidak, maksudnya ini apa ya? Artinya adalah ini yang dari pergumulannya yang ini. Karena yang aku rasakan dia sendiri ada merasakan kayak itu tadi dari kartunya tuh ada pertimbangan buat dia. Untuk bisa menerima. Dengan kondisi yang disampaikan oleh siapa ustazah itu? Iya. Oh, oke. Ini yang aku rasakan. Saat ini lagi dalam pergumulan, perbimbangan, tapi yang aku tadi lihat energi kartu itu bahwa dia itu gimana ya? Aku ini udah, ya itu dengan segala risikonya kita lihat. Iya, tapi tahu kan Velin kalau kebodohan wanita terbesar itu adalah mentolerir laki-lakinya. Itu. Nggak apa-apa selingkuh, nggak apa-apa KDRT, nggak apa-apa nggak ngasih nafkah, aku aja yang nafkahin. Itu kan
lama-lama kan jadi toksik gitu loh. Emang sih. Aku nggak cerita Ayu ya, tapi maksudnya dengan mentolerir. Iya, contohnya seperti diri aku. Lah ya makanya, iya kan? Iya, dan kita lihat ya, teka-tekinya. Akan jadi pernikahan. Akan jadi pernikahan? It's all good. Tetap menikah? Ya. Waduh. Saya kok melihatnya beda ya tapi. Ya. Nah, kira-kira kalian melihatnya lebih ke apa yang saya lihat atau apa yang Velin lihat? Ini satu hal yang menarik loh, karena kalau yang saya rasakan di sini, bahkan Ayah Rozak pun ini ada ketakutan loh untuk menikahan mereka. Apa itu? Reunion of the soul. Lah, ketemu dong akhirnya. Gimana dong? Jadi kondisi untuk menerima dengan gosip dan semua cerita miring itu tetap dilangsungkan. Nah kalau ternyata benar gimana? Allahu alam bisawab, Mas. Tapi yang jelas gini, mungkin namanya manusia, tidak ada yang sempurna kan. Kita juga pernah melakukan kesalahan. Nah sebentar dulu. Wanita itu kebodohan yang berikutnya itu mudah memaafkan. Nah itu. Iya. Tapi gini loh Mas, jadi karena makanya wanita itu sukanya itu dengan bad boy. Mungkin lebih tertantang Mas. Nah iya makanya itu tadi. Tapi akhirnya itu tadi bad boy itu kadang-kadang sukanya KDRT ya kan, nyelingkuhin ya kan. Dan itu tadi ya dikasih tahu nggak nurut gitu. Tapi memang itu kebanyakan kayak klien tarotku itu. Kebanyakan seperti itu. Memang. Mereka itu merasa disiksa, lahir dan batin. Mereka balik hidup lagi. nggak bahagia, tapi mereka balik terus loh. Iya. Padahal mereka ini cantik, punya pilihan. Saya nggak bilang Ayu lagi ya, tapi maksudnya generally. Iya hati-hati loh, maksudnya dengan ini semua, dengan terus tadi dengan semua berita yang ada, memaafkan, menganggap bahwa ini semua tidak akan terjadi, itu akan bisa jadi blunder yang luar biasa karena yang dipertaruhkan. Nah ini kembali ke Ayu ya. Itu nggak cuma Ayu tapi juga Bilqis di sini. Iya. Kenapa nggak mencari yang lebih apa ya? Ya sudah ini di cancel dulu sambil memastikan itu ya sudah cari yang benar-benar berita miringnya tuh nggak ada gitu loh. Ya balik lagi gini sih ya kalau aku lihat ya dari cara pandang aku. Toh ya mengenalkan juga dari Ayah Rojak. Dan kalau aku lihat juga Ayah Rojak ini ada kedekatan dengan orang tua, keluarga ya. Dari yang sang pria. Dan juga aku melihat di sini juga mereka ini Ayu ini ya pernah berteman dari kecil. Oh dengan si Letu ini tadi ya? Iya, jadi pertemanan mereka tuh dari kecil. Sehingga kenapa pada akhirnya ketika dijodohkan kemudian nyambung memutuskan untuk menerima karena memang dari kecil ya sudah ini dari yang aku lihat ya dari energinya ada chemistry lah ya. Nah terkait dengan berita yang beredar yang santer sekarang ini ya namanya proses ya. Dari manusia itu kan dari kecil terus kita menginjak remaja, dewasa kan pasti ada proses. Ya dengan cara kita bergaul dengan siapa kan juga pasti ada kenakalan remaja seperti itu ya. Bisa jadi apa yang digosipkan itu adalah masa lalunya. Kan orang kan nggak pernah tahu bertambahnya umur mungkin akan lebih matang cara berpikirannya gitu kan. Mungkin sudah tobat. Nah berilah kesempatan orang itu ketika orang itu bertobat itu untuk menunjukkan. Gitu kan. Dan kalau aku lihat sih ya apa yang diberitakan yang saat ini lagi santer itu masa dulu. Kalau untuk yang sekarang kalau aku melihat ini dengan menerimanya si A ini terhadap sang pasangan dia juga udah mempertimbangkan gitu loh Mas. Dan dia juga bukan, aku yakin sang A ini wanita ini smart. Dia smart girl, dia juga bukan wanita yang istilahnya bodoh ya. Dia emang luar biasa, dia juga sudah searching, dia juga sudah cari informasi semua ini. Makanya ketika ada isu ini dia lebih memilih cool. Oke. Jadi kalau boleh kita simpulkan ada sebuah harapan bahwa apapun yang saat ini diceritakan, kalaupun itu benar itu adalah sesuatu yang adanya di masa lalu. Iya. Dan ini semua berawal dengan keinginan untuk berubah dan kedewasaan menuju ke ya pernikahan dan sebagainya akan merubah orang ini menjadi seorang pribadi yang lebih positif lagi. Dan kita ketahui juga kan dengan semua tanggung jawabnya sebagai komandan penugasannya juga di daerah konflik ini harapannya akan juga membawa ya
bahwa ya saya pun nggak bilang kalau ini buruk ya, tapi kalau dengan adanya satu keraguan itu kan Ayu ini kan soalnya kan bibit unggul gitu loh. Memang. Jadi kalau saya mikir itu misalkan ketemunya tuh sama kolonel gitu, ngerti ya maksud saya Iya, gitu. betul. Memang. Ya, nah jadi pas ketemu itu memang kayak kenapa kok nggak cari yang lebih tinggi pangkatnya? Memang. Ya tapi cinta kan bisa terjadi di mana aja. Tapi Velin melihat akan ada pernikahan. Ya. Oke. Dan jika memang iya, pernikahannya itu kapan? Saya masih berharap ada pernikahan walaupun saya merasanya ini akan gagal lagi. Nah, ngerti ya? Kayak saya pengennya itu berhasil tapi takutnya gagal itu gimana gitu. Agak ditangguhkan sih Mas. Ditangguhkan? Nggak tahun ini? Tidak. Sampai dengan ini selesai. Sampai dengan tugasnya, ada kejelasan. Dan kejelasan tentang ini? Tentang ini. Ini akan ada pertemuan dan akan ada klarifikasi mengenai gosip-gosip ini. Sekarang pun aku lagi merasakan sudah mulai. Mulai dalam tahap pencarian tentang gosip ini loh. Oke. Dia lagi sedang mengumpulkan klarifikasi dan karena ini kalau aku lihat dari kartu aku bahwa ada satu orang yang menyulut ini. Ya, ada satu orang yang menyulut di sini. Memang karena kecemburuan, ada kaitannya dengan mungkin kegagalan di masa lalu dari di masa lalu dari yang cowok. Oh, berarti wanita dong? Ya, wanita ini cemburu dan juga itu yang menyulut. Jadi makanya aku bilang kita lihat lagi ini. Oke, ada harapan. Menarik sih. Kalau kartu yang dikeluarin banyak ini rumit nih kayaknya. Emang ada orang ketiga yaitu tadi masih berkaitan dengan itu mungkin agak klarifikasi. Oke, deg-degan saya. Lama nih prosesnya. Lama? Tapi akan nikah? Belum tentu. Lagi. Ternyata ada twist ending saudara-saudara. Nah. Tapi bukan karena pendapat saya tadi, bukan kan? Karena dari kartunya tadi ini memanas karena ini karena dipicu dari seorang wanita ini tadi dan akhirnya muncul pada saatnya akan bertemu. Nah, akan bertemu dan akan ada perseteruan dan di situ nanti akan ada pertimbangan dan agak down. Untuk kalian semua para netizen yang nggak sampai akhir nontonnya, selamat kalian sudah mendapatkan informasi yang berbeda. Tapi itulah makanya tonton semuanya sampai selesai. Tapi apapun ya, udah saya jangan dibaca lebih lanjut lagi deh. Kasian, nanti aku nggak tega bacanya. Nah, ya pokoknya kita doakan aja yang terbaik. Yang penting jangan saling menyakiti. Yang penting berikan harapan dia supaya dia juga bisa tegar, tough lagi dalam hidupnya. Untuk Ayu, Ayah Rozak, Umi, saya kenal dengan mereka semua. Saya mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Tapi ini adalah satu hal yang merupakan sebuah harapan untuk kita semua yang ikut memiliki sosok Ayu Ting Ting ini. Dia sudah mungkin sekarang masuk ke tahun ke-20 mungkin karirnya ya. Dan harapan kita dia juga akan terus jadi mungkin seorang legenda televisi seperti siapa? Rima Melati atau ini siapa namanya? Titik Puspa ya. Yang saya yakin Ayu pun pasti akan bisa nanti dan untuk itu memang butuh seorang pendamping yang juga harus melewati screening dari kita semua para pendukungnya ini tadi. Ini adalah harapan positif, jangan diartikan sesuatu yang berbeda. Dan untuk kalian semua mari kita doakan yang terbaik. Juga untuk para janda-janda di luar sana untuk segera menemukan siapa yang seharusnya akan menemani Anda sampai akhir hayat nanti. Semoga kalian segera menemukan siapa pendamping hidup kalian dan kesepian ini akan segera sirna. Velin, terima kasih. Terima kasih Mas Denny. Dan silakan kalian menonton dan mengikuti channel Velin Ratu Ayu dan juga Ratu Selatan. N-nya 2. Subscribe. Dan untuk kalian yang ingin berkonsultasi silahkan hubungi. Ada di sana Japri nomornya. Dan terima kasih atas kehadirannya. Jika ternyata nanti peminatnya banyak, mungkin pertemuannya akan kita ulang lebih sering lagi. Baik, Mas. All the best, yang terbaik untukmu. Dan semoga
hal-hal yang positif selalu bisa menyertaimu dan orang-orang yang berjumpa denganmu. Amin, amin. Terima kasih Sensikers, ikuti Saya terus. Felin Ratu Ayu. Sampai jumpa. Saya Denny Darko. Terima kasih. Salam.